Gelapnya gerbang dunia, kematian selalu menyimpan aura misterius. Konon di ambang antara dunia yang hidup dan dunia yang mati berdiri sosok penjaga menyeramkan. Cerberus, anjing berkepala 3 raksasa yang menjaga pintu gerbang neraka. Ia tak pernah tidur, berdiri tenang di batas dunia bawah, memastikan tidak ada makhluk hidup berani menembusnya. Dalam kisah kuno diceritakan bahwa Cerberus membiarkan jiwa-jiwa yang telah menyeberangi sungai Styx masuk ke alam Hades, namun melarang keras kaum hidup menyentuh wilayah itu. Keganasan Cerberus yang sering diungkapkan para penyair kuno menjadikannya simbol kengerian akhirat, meski mungkin di balik itu tersembunyi peran kosmik yang lebih dalam. Dalam kosmogoni Yunani, Cerberus muncul dari persatuan 2 makhluk purba paling mengerikan, Typhon dan Echidna. Hesiodos, abad ke-8 sebelum Masehi, menyebut Cerberus sebagai anak Typhon, raksasa bersisik api, dan Echidna, makhluk setengah wanita, setengah ular. Dengan garis keturunan seperti itu, tidak heran Cerberus lahir sebagai makhluk titanik. Ia bahkan bersaudara dengan monster-monster ganas lainnya, Orthos sang anjing bermuka 2, dan Hydra Lerna, ular air berlebih kepala. Hesiodos dalam Theogony menuliskan betapa kejamnya dia, Unspeakable Cerberus, dan mencatat ia lahir setelah Orcos sebagai anjing bertaring rawan daging dan berwangsa perunggu. Nama Kerberos sendiri pertama kali muncul di karya Hesiodos, dan sejak itu Cerberus disebut-sebut dalam mitos Yunani sebagai anjing setia Hades. Cerberus selalu digambarkan sebagai anjing raksasa bermata seram dengan 3 kepala. Masing-masing kepala menganga menampakkan taring panjang siap mencabik daging. Tubuhnya kuat, berotot, sering disebut pula memiliki cakar seperti singa, serta ekor berbentuk ular yang melilit seakan penuh racun. Lazimnya Cerberus ber3 kepala, walau sumber-sumber paling awal seperti Hesiodos bahkan menyebut ia memiliki 50 kepala. Simbolisme jumlah kepala ini kerap dimaknai beragam. 3 kepala dimaknai sebagai lambang masa lalu, masa kini, dan masa depan, atau wakil 3 dunia, dunia manusia, dunia bawah, dan dunia dewa. Uniknya, mitos kuno menggambarkan leher Cerberus dihiasi ular, membuatnya makin mengerikan. Di berbagai relief atau patung, ia ditampilkan dengan sorotan mata ganas dan tubuh besar yang selalu waspada, seolah tak pernah terlelap dalam tugasnya. Patung kelompok Persephone dan Pluto, Hades, di Museum Iraklion, Kreta, menggambarkan Cerberus di samping kedua dewa dunia bawah. Cerberus tampak sebagai anjing berkepala 3 yang patuh di kaki Hades, mencerminkan tugasnya menjaga gerbang neraka. Dalam mitos, Cerberus memang diletakkan di pintu masuk Hades, ada yang mengatakan di mulut sungai Acheron, sebagai penjaga yang membiarkan bayangan jiwa masuk namun tak pernah membiarkannya kembali keluar. Keganasan dan ketidakterlaluan tubuhnya seolah memberi pesan, tak ada pelanggaran atas hukum kosmik antara hidup dan mati. Sebagai anjing Hades, peran utama Cerberus adalah menjadi pengawal abadi dunia bawah. Ia memagari gerbang neraka agar hanya arwah yang sudah sepenuhnya mati yang boleh memasuki wilayah itu. Siapapun yang masih hidup, termasuk pahlawan yang nekat, akan langsung menjadi korban taringnya. Dalam penuturan klasik disebutkan betapa Cerberus membiarkan mereka yang telah menyeberangi sungai Styx masuk, namun mencegah orang-orang hidup menjejakkan kaki ke dunia bawah dengan memangsa mereka. Jika ada roh yang mencoba melarikan diri, ia akan ditangkap lagi oleh Cerberus sebelum sempat kabur. Karena itu, legenda menegaskan tak ada jalan pulang bagi orang mati, gerbang yang Cerberus jaga hanya satu arah. Cerberus juga kerap menjadi rintangan dalam perjalanan ke alam baka. Dalam kisah Orpheus misalnya, penyair heroik ini harus melewati gerbang Hades. Ia berhasil menenangkan Cerberus dengan irama musik kecapi yang lembut, sehingga diperbolehkan naik ke ambang pintu untuk mencari istrinya, Eurydice. Kasus ini menunjukkan Cerberus bisa dipengaruhi oleh kekuatan mistis, tetapi pada dasarnya nalurinya adalah menjaga batas kehidupan.
Dengan keberadaannya, Cerberus menjadi simbol tak terbantahkan bahwa dunia mati terpisah dari hidup, serta penegas bahwa kematian adalah akhir yang pasti. Cerita penawanan Cerberus adalah puncak dari 12 tugas Herakles. Dinyatakan oleh mitos Yunani bahwa Raja Hades mengizinkan Herakles dibantu Dewi Persefone untuk membawa Cerberus ke dunia, atas hanya dengan kekuatan tangan kosong. Tanpa senjata apapun, Herakles menyergap Cerberus di gua kediamannya dan menariknya ke permukaan. Gambar-gambar kuno seperti pada Amfora Yunani abad ke-6 sebelum Masehi di Louvre menunjukkan adegan ini. Sosok Herakles besar memegang rantai atau tenggorokan Cerberus yang mengaum. Sebagian versi legenda mengatakan ia menenangkan Cerberus dengan memberi kue madu. Namun tak peduli caranya, ia berhasil membawa Cerberus hidup-hidup. Dalam lukisan keramik kuno, Herakles tampak menundukkan Cerberus sebagai puncak perjuangan legenda. Cerberus yang dahsyat itu akhirnya dikuasai oleh kekuatan Herakles, lalu dibawa ke hadapan Raja Eurystheus sebelum dikembalikan ke dunia bawah. Keberhasilan inilah menandai berakhirnya tugas-tugas Herakles yang berat. Setelah itu, Cerberus dikembalikan ke gerbang neraka, melanjutkan tugasnya yang tak pernah selesai menjaga keseimbangan alam maut. Cerita ini menegaskan dua hal: betapa besar kekuatan yang diperlukan untuk menundukkan Cerberus, dan bahwa bahkan raksasa sekalipun tak dapat membunuhnya, hanya bisa meminjamnya untuk sementara. Patung karya abadi Herakles menaklukkan Cerberus di Hofburg, Wina. Status seperti ini mengabadikan momen Herakles membawa Cerberus ke muka bumi, sebuah momen legendaris dalam mitos. Adegan ini pun mengilustrasikan Cerberus bukan hanya penghalang, tapi juga ujian terakhir keperkasaan manusia melawan maut. Setelah ujian itu, Cerberus kembali ke perannya di gerbang, tak pernah tidur, tugasnya tak pernah selesai. Bayangan Cerberus melintas budaya saat ia dihubungkan dengan mitologi lain. Di Mesir kuno misalnya, Anubis, dewa berkepala anjing, juga dianggap pengawal alam kematian, menunggu jiwa manusia seperti Cerberus. Peradaban-peradaban lain kadang mengenal anjing neraka serupa, misalnya anjing ganda dewa Yama dalam mitologi Hindu, sebagai penjaga perbatasan antara hidup dan mati. Dalam budaya modern, citra Cerberus kerap muncul di sastra dan film sebagai personifikasi teror atau penjaga terakhir. Misalnya, dalam alur cerita fiksi fantasi yang melibatkan neraka ataupun penjelajah dunia bawah. Nama Cerberus pun sering digunakan untuk menggambarkan anjing buas mitologis di berbagai adaptasi pop culture. Meskipun bentuknya berubah-ubah, esensi Cerberus sebagai penjaga batas kematian tetap dipertahankan dalam imajinasi kolektif. Dari sudut pandang psikologi dan filsafat, Cerberus dapat dilihat sebagai simbol batin manusia terhadap kematian. Ia melambangkan ketakutan terdalam saat kita berhadapan dengan akhir hidup, sekat teguh yang harus diakui. Seolah-olah Cerberus merupakan bayangan tak kasat mata yang menjaga kesadaran kita bahwa hidup harus berakhir dan tidak ada jalan kembali. Beberapa penafsiran menyebut 3 kepalanya sebagai representasi ego, naluri, dan pikiran bawah sadar yang ketakutan akan yang tidak diketahui. Dalam teori arketipe Jungian misalnya, figur Cerberus bisa dipandang sebagai penjaga ambang yang menahan materi gelap jiwa, bayangan, agar tidak kacau ke alam sadar. Dengan kata lain, peran Cerberus mengingatkan kita tentang kebutuhan untuk menghargai batas antara realitas hidup dan misteri kematian, serta sifat penjaga di dalam diri kita yang menjaga kestabilan psikologis menghadapi ketidakpastian eksistensi. Dalam gelap mitologi Yunani, Cerberus muncul bukan sekadar monster jahat, melainkan penjaga abadi yang menegakkan tatanan kosmis. Meskipun wujudnya menakutkan, ia menjalankan tugas yang tak terbantahkan, memisahkan dunia hidup dan mati. Cerberus mengajari kita bahwa setiap akhir memiliki penjaga, kematian adalah pintu yang hanya bisa dilewati satu arah. Dalam tiap dongeng dan patung keramat, Cerberus berdiri tak
pernah lelap, mengingatkan bahwa keabadian tugas penjagaan kematian adalah bagian dari keseimbangan alam. Begitulah Cerberus, anjing neraka yang disalahpahami. Lebih dari monster, ia adalah lambang kewaspadaan tertinggi antara kehidupan yang fana dan misteri di baliknya. Jika kamu merasa konten ini membawamu menyelami sisi terdalam mitologi dan makna di baliknya, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk apresiasi. Tinggalkan komentar, menurutmu apakah Cerberus memang monster atau penjaga kosmis yang tak pernah dipahami? Klik subscribe agar tidak tertinggal konten mitologi mendalam berikutnya. Dan jika kamu mengenal seseorang yang menyukai mitos, filsafat, atau kisah dunia bawah, bagikan video ini kepada mereka. Karena mitologi bukan hanya kisah lama, tapi cermin yang masih memantulkan wajah kita hari ini.